Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura akan bercerita mengenai keteladanan kisah sahabat Nabi yang menggetarkan hati kita. Kali ini kita akan cerita mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa di antara kita yang gak tahu sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar bernama asli Abdullah bin Utsman. Beliau lahir 2 tahun 2 bulan setelah Rasulullah lahir. Abu Bakar dan Rasulullah adalah teman akrab dari kecil. Abu Bakar adalah keturunan bangsawan dan amat disegani oleh kalangan kaum Quraisy. Sifat Abu Bakar sangat mulia. Beliau santun, penyayang, setia kawan, jujur dan klop banget deh berteman dengan Rasulullah. Saat waktunya Rasulullah menjadi nabi, Abu Bakar langsung mau memeluk agama Islam setelah diajak oleh Rasulullah. Abu Bakar adalah pemuda pertama yang memeluk agama Allah. Teman-teman, tahu nggak Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya dalam membela agama Allah, juga dalam menjaga Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah teman yang selalu mempercayai Rasulullah saat Rasulullah Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kalau kita lihat di Google jaraknya mencapai 767 mil, yaitu 1224,45 km. Jadi kalau bolak-balik dari Mekah ke Palestina dan kembali lagi ke Mekah, maka jarak tempuhnya menjadi 2448,9 km. Transportasi zaman dulu yang tercepat hanya memakai kuda, dan dengan jarak seperti itu butuh waktu kira-kira 1 bulan dengan perjalanan memakai kuda. Rasulullah tidak hanya melakukan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa, tapi naik ke Sidratul Muntaha menemui Allah. Dan perjalanan tersebut hanya terjadi dalam 1 malam saja. Tidak ada satupun kafir Quraisy yang percaya. Rasulullah dianggap hanya bermimpi. Rasulullah dianggap pembohong oleh mereka. Namun sahabat mulia Rasulullah yaitu Abu Bakar tanpa keraguan sedikit pun langsung percaya dengan ucapan Rasulullah. Beliaulah yang pasang badan mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah adalah suatu kebenaran. Di awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah, umat Islam sangat ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Makanya Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk berhijrah dari Madinah. Waktu itu Rasulullah hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bersembunyi ke dalam gua Tsur. Saking lamanya Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi, Rasulullah sampai tertidur di kaki Abu Bakar. Tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar tentu kesakitan. Kita digigit semut aja bisa sampai melompat. Tapi ini digigit ular berbisa. Namun Abu Bakar menahannya sekuat tenaga agar kaki beliau tidak bergerak, supaya Rasulullah tidak terbangun dari tidurnya. Namun sengatan ular diceritakan sangat sakit dan dapat dirasakan hingga ulu hati. Tak terasa tubuh Abu Bakar menggigil dan bergetar, dan air mata Abu Bakar menetes mengenai pipi Rasulullah hingga membangunkan Rasulullah. Rasulullah kemudian terbangun dan mengetahui sesuatu telah terjadi pada sahabatnya Abu Bakar dan melakukan pertolongan. Seperti ini nih, Gua Tsur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah saat berhijrah, yang berada di salah satu puncak gunung tertinggi di Mekah. Gua Tsur berbentuk persis periuk terbalik dengan lorong yang sangat sempit.
Kalau masuk ke Gua Sur, hanya bisa dimasuki dengan posisi tiarap. Saat di dalam, posisi tubuh hanya bisa duduk. Waktu itu Abu Bakar sangat khawatir tertangkap karena bisa melihat kaki pengejarnya dari golongan kafir Quraisy. Rasulullah menegaskan tidak perlu khawatir karena mereka selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Sur menjadi tempat persembunyian Rasulullah saat hijrah selama 3 hari. Setelah kondisi aman, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah bersama Abu Bakar menggunakan unta. Kemudian saat perang Tabuk, iklim wilayah Arab sedang dilanda panas yang amat tinggi. Masyarakat dalam keadaan kesusahan dan musim panen kurma hampir tiba. Rasulullah meminta para sahabat agar bersedekah dan berinfak kepada kaum muslim yang tidak memiliki bekal untuk berangkat berperang. Saat itu Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta beserta pelana dan kelengkapan lainnya. Ia juga menyedekahkan uang tunai senilai 1.000 dinar. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Maka hari ini aku dapat mengalahkan Abu Bakar. Aku membawa separuh hartaku untuk disumbangkan. Rasulullah bertanya kepadaku, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Sebanyak ini pula." Lalu datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya untuk diinfakkan. Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku sisakan untuk mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Melihat ini, Umar bin Khattab berujar, "Saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar." Teman-teman, banyak sekali keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berikut ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menggiring jenazah?" Maka Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya." Lalu beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit?" Abu Bakar kembali mengatakan, "Saya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga." Masya Allah, semua ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah Abu Bakar sangat sempurna untuk jadi keteladanan kita? Jumpa lagi pada video selanjutnya dalam seri kisah Sahabat Nabi bersama saya, Naura Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.